Kementerian Keuangan mengumumkan proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2021 dan sepanjang tahun ini. Pada kuartal 3 2021, pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat. Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal 3 akan lebih baik dari proyeksi sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui meskipun ekonomi tanah air sempat kembali terpukul karena serangan varian Delta, namun tidak memberikan efek cukup dalam. Menurut Sri Mulyani, terdapat berbagai indikator positif yang memberikan dampak optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Sehingga pihaknya merevisi perkiraan kuartal 3 tahun ini akan membaik menjadi 4,3%. Outlook dari pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga kita membaik menjadi 4,3. Memang dibanding kuartal kedua menurun, tapi kalau dilihat kuartal ketiga kita mengalami delta varian yang begitu sangat tinggi, yang itu yang menyebabkan adanya koreksi terhadap pemulihan ekonomi kita di kuartal ketiga. Namun koreksinya kita lihat tidak akan terlalu dalam, artinya masih bertahan di 4,3%. Secara keseluruhan tahun ini pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 4%. Sebab kinerja pada kuartal 4 mendatang akan berpotensi kembali mengalami kenaikan, bahkan dapat berjalan normal. Selain itu, keseimbangan kenormalan ekonomi juga didorong dari faktor eksternal, yaitu kembali berjalannya aktivitas perekonomian luar negeri seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan beberapa negara Eropa. Untuk pertumbuhan keseluruhan tahun 2021 kita memperkirakan growth-nya di 4,0, di mana kinerja untuk kuartal keempat tetap akan berpotensi rebound, namun mungkin lebih normal. Dan tentu rebalancing dari berbagai kegiatan ekonomi seperti di Tiongkok tadi dan kemudian di Amerika Serikat dan Eropa akan mempengaruhi outlook di kuartal keempat dan terutama untuk tahun depan. Jadi overall untuk tahun ini kita akan memperkirakan pertumbuhan ekonomi di 4,0, di mana kuartal ketiga adalah di 4,3. Berbagai indikator dini perekonomian nasional mengalami peningkatan kembali pada September 2021, seperti ditunjukkan oleh PMI Manufaktur telah kembali memasuki zona ekspansif di angka 52,2, meningkat dari 43,7 di Agustus. Konsumsi listrik meningkat, penjualan kendaraan bermotor juga meningkat, demikian pula dengan berbagai indeks, antara lain keyakinan konsumen serta penjualan retail. Laurentius Lintang, Berita 1, Jakarta.